Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi di acara webinar yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Indonesia Tionghoa Gema Inti Kota Medan. Perkenalkan, saya Grastandi Alvin, Ketua Bidang Sosial Masyarakatan Gema Inti Pengurus Cabang Kota Medan, dan saya adalah host di acara webinar hari ini. Topik kita hari ini adalah mindfulness for productivity. Dengan topik kita hari ini adalah apa sih itu mindfulness? Yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan mindfulness menjadi gaya hidup kita setiap hari, dan topik-topik lainnya dan yang akan kita paparkan hari ini. Nah, speaker kita kali ini juga nggak kalah menarik dengan topik hari ini ya. Saya perkenalkan, dia adalah Kevin Cunardi. Dia mengenal mindfulness sejak tahun 2014, di mana di usia tersebut masih sibuk dengan karir dan bisnisnya, dan menyadari ada elemen yang kurang dalam dirinya, yaitu mindfulness. Hingga akhirnya dia mempelajarinya dari buku, dan juga bergabung dengan komunitas, dan juga berguru dengan banyak guru. Hingga 2017 bergabung ke komunitas di Medan dan rutin menjadi fasilitator di sana dan membuat event anak muda bersama tim sahabat Zen yang dikenal Mindful Project. Selain itu, beliau juga merupakan seorang life and career coach, trainer, dan productivity consultant yang telah membantu banyak orang mengubah hidupnya dan mencapai apa yang mereka inginkan dan mereka impikan selama ini. Dan sekarang, saya persilakan speaker kita, Kevin. Halo, Coach Kevin. Sepertinya dia belum on ya. Halo, Coach Kevin. Oke, halo. Oke. Jadi ini adalah speaker kita hari ini, Kevin Cunardi ya. Oke, tanpa banyak buang waktu, kita persilakan speaker kita, Bro Kevin, untuk paparkan tentang mindfulness ini, mau productivity. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para panitia, ada Bro Danielson, kawan-kawan dari Gema Inti Medan, kawan-kawan dari Gema Inti Sumut juga, dan juga tentunya para partisipan yang sudah datang pada hari ini. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Sebelumnya saya ingin berkenalan dengan teman-teman, silakan tulis nama dan nomor, nama dan kota tempat teman-teman berdomisili di kolom chat, biar kita bisa saling mengenalnya. Oke. Nah, perkenalkan saya Kevin Cunardi, bagi yang sudah kenal, ya berjumpa kembali. Bagi yang belum kenal, ini teman-teman bisa melihat Instagram saya, bisa follow Instagram saya juga di @kevincu dengan hashtag juga yang biasa saya pakai, yaitu mindful is my lifestyle. Nah, sedikit tentang profil saya adalah seorang life coach dan career coach, juga adalah mindfulness coach dan fasilitator di komunitas Medan, seorang productivity consultant, trainer juga, pemilik bisnis, dan juga wakil ketua bidang olahraga dan pencinta alam di Gema Inti Sumut, yaitu Generasi Muda Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Itu adalah sekilas tentang saya, profil saya. Tentu saja profil-profil ini mindfulness membantu saya, sangat banyak membantu saya dalam mewujudkan impian-impian saya, dalam mewujudkan profesi-profesi saya dalam hal ini. Nah, sedikit tentang mindfulness, saya juga membimbing, ini contoh-contoh saya membimbing jalan berkesadaran, bagaimana kita berjalan dengan penuh kesadaran. Jika kamu dapat berjalan, kamu bisa mindful. Ini di Vihara Siantar dan Vihara Borobudur, Medan. Nah, berikutnya, saat saya memandu meditasi di Vihara Borobudur dan juga Vihara di Siantar, beberapa waktu yang lalu, ini juga saya ikut retreat bersama guru-guru, sefu, suhu, dan juga teman-teman. Saya juga memfasilitasi dan juga sharing-sharing pengalaman saya dalam meditasi di Vihara Dharma Wijaya, Vihara Borobudur, dan tempat-tempat yang lain. Dan salah satunya saat ini kita saling belajar juga di Millennial Talk kita hari ini. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Stanley, saya juga seorang ketua panitia di acara Mindful Project 2018, di mana saya bergabung
di mana saya bersama komunitas sahabat Zen melakukan Mindful Project, acara Mindful Project di mana kita mengundang 1, 2, 3, 8 pembicara langsung. 8 pembicara dari luar negeri dan luar kota, yaitu ibu kota, biasanya dari Jakarta, dari Bali juga datang untuk mengisi acara-acara mindfulness, sebuah seminar mindfulness yang mengajarkan bahwa mindfulness bisa dijadikan sebuah lifestyle. Nah, jadi belajarnya itu enak. Salah satunya hari ini kita belajarnya. Nah, di samping kiri bisa teman-teman lihat itu ada diaris kita Putri Indonesia Perdamaian 2017 yang di bawah di kanan bawah itu adalah Aji Santoso Putro. Bagi teman-teman yang kenal, beliau itu sangat terkenal di Medan, terkenal di Indonesia, ya maaf, terkenal di Indonesia di bidang mindfulness expert. Jadi Instagram beliau sangat terkenal dan beliau itu memang adalah panutan saya juga salah satunya. Nah, itu adalah profil mereka. Itu juga saya ada foto bareng dengan pemberian cendera mata kepada Aji Santoso di atas, Sefu Master Gochun di sebelah kanan atas. Yang di bawah ada Chris Loho. Chris Loho itu adalah pemeran aktor utama pemeran Garuda Bima Sakti. Nah, jadi kalau teman-teman yang milenial, yang masih anak muda, yang masih menonton film-film Garuda Bima Sakti pasti kenal dengan Ko Chris Loho ini. Nah, ada beberapa foto, nggak saya tampilkan semua, itu adalah sedikit cuplikan, sedikit foto dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Nah, itu di acaranya di Chandra Kumara School, itu acaranya full semua pesertanya datang semua, dari jam pagi sampai sore, sampai hampir malam. Nah, tentu saja, apa yang akan teman-teman dapatkan hari ini? 1 jam ini, teman-teman akan belajar. Tentu saja yang teman-teman dapatkan hari ini bukanlah sebuah materi yang saya sampaikan dalam 1 jam ini, tetapi pengalaman dan pembelajaran saya selama bertahun-tahun kepada mindfulness dan productivity yang saya coba rangkumkan, saya coba singkatkan, padatkan di dalam 1 jam ini. Jadi teman-teman tidak perlu belajar selama bertahun-tahun, tapi dalam 1 jam ini coba saya rangkumkan, saya coba untuk mempresentasikan dalam 1 jam. Karena panitia meminta saya men-sharing tentang mindfulness dan juga productivity. Tentu saja setelah belajar, di dalam training ini kita juga akan melakukan praktek. Jadi percuma kalau kita cuma belajar aja, di Google, di YouTube juga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita lakukan. Tapi di training ini, yang membuatnya berbeda, kita juga akan melakukan prakteknya. Prakteknya latihan mindfulness secara singkat, secara simple, yang bisa kita lakukan bersama secara online juga. Nah, setelah dipraktekkan, kita juga sudah belajar, sudah praktek, terus apa lagi? Nah, lalu kita akan belajar untuk mengaplikasikannya. Bagaimana kita mengaplikasikannya, mindfulness di dalam productivity, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika Anda keluar dari training ini, Anda menjadi seseorang yang baru. Itu besar harapan saya, teman-teman bisa dapatkan dari acara ini. Nah, itu 3 poin yang perlu teman-teman ketahui. Nah, lalu silakan, halo teman-teman dari Jakarta, ya. Ada Pak Aming, saya kenal juga. Bu Cindy dari Medan, Bu Grace dari Medan juga, ada Bu Christine dari Medan, Pak Amin dari Pekanbaru, Dedes dari Tangerang, Riyama dari Jakarta, Yung Yung dari Medan, halo selamat datang, Andi Seva dari Medan, Ane dari Solo, Pak Effendi dari Jakarta, ya, Saiful dari Bekasi, Cikarang, ya. Selamat datang di Millennial Talk kita hari ini dengan judul Mindfulness for Productivity. Nah, teman-teman, di dalam acara ini saya juga membagikan sebuah voucher untuk teman-teman yang nantinya aktif bertanya, aktif berinteraksi, dan bertanya di dalam kolom Q&A dan kolom chat. Bagi teman-teman yang beruntung, silakan dapatkan voucher tersebut. Nah, ini adalah voucher potongan sebesar 100.000 untuk Certified Neo NLP Practitioner, karena saya juga seorang trainer di bidang Neo NLP. Neko Robin dari Tangerang juga, ya. Nah, baik. Itu adalah perkenalan saya, apa yang akan teman-teman dapatkan di dalam sesi kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman
Coba tolong chat di kolom chat, apa itu mindfulness? Silakan tuliskan kepada kita, apa itu mindfulness? Apa sih mindfulness menurut teman-teman? Apa yang teman-teman ketahui tentang mindfulness? Being here and now is bagus sekali. Halo Tasya dari Medan. Di sini saat ini berkesadaran. Mindfulness menurut saya fokus dan penuh perhatian pada satu objek. Di mana body di situ, mind di situ. Sepertinya ini Effendi yang dari Medan ya. Sudah pernah ikut acara Mindful Project juga sepertinya. Kesadaran akan saat ini. Panitia mungkin boleh di-mute dulu ya, biar apa kita mengganggu. Kesadaran penuh, Yung ya. Nah, teman-teman, jawabannya perhatian penuh ya. Jawaban-jawabannya semuanya bagus-bagus semua. Oh, kalau gitu acara training hari ini sudah selesai di sini karena semuanya sudah tahu. Oke, jadi definisi fokus pada satu objek yang akan dikerjakan pada saat itu. Oh, keren juga. Nah, betul-betul semua teman-teman. Kalau kita berbicara definisi mindfulness, banyak sekali definisi yang bisa kita ungkapkan dari berbagai cara, dari berbagai bahasa, dan semuanya betul juga. Nah, namun saya pilih yang paling singkat, yang paling sederhana, yang bisa kita tuliskan di dalam satu slide ini, yaitu kegiatan apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran, itu disebut mindfulness. Saking simpelnya, kadang-kadang dibuat ribet. Nah, simpel ya, pernyataan saya itu, apa itu mindfulness? Kegiatan apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran, itu sudah disebut mindfulness. Ya, berfokus pada apa yang kita rasakan saat ini. Ya, betul juga Pak Amin. Nah, jadi itu semua betul. Tinggal bagaimana kita melakukan kegiatan apapun dengan penuh kesadaran. Nah, penuh kesadaran Halo, masih sekarang bisa? Ya, oke, bisa kok ya. Tadi agak macet ya, maaf ya semua ya. Ya, tadi saya keluar atau kayak mana tadi? Macet tadi. Oke, boleh lagi kok. Bu Kevin, boleh lagi. Jadi tadi saya ulang lagi 3 yang perlu kita sadari. Kegiatan apapun yang perlu dilakukan dengan penuh kesadaran disebut mindfulness. Bentar, saya mau lihat video, kok nggak nampak ya? Oke. Bentar ya. Bentar. Saya coba lagi share screen lagi.
Jadi kembali lagi, apa 3 hal ya, maaf ya tadi kendala teknis, apa 3 hal yang perlu kita sadari di dalam mindfulness? Esensinya ada 3. Yang pertama adalah sadar tubuh, sadar apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Sadar juga yang kedua adalah sadar pikiran kita. Sadar pikiran kita, apa yang sedang dipikirkan oleh pikiran kita. Apa sih yang sedang dipikirkan saat ini? Jangan-jangan waktu ketika kita lagi makan, pikiran kita lagi memikirkan main game. Nah, itu adalah perlu kita sadari, bagaimana kita menyadarinya. Saat makan, kita hanya meletakkan pikiran kita untuk makan. Nah, lalu yang ketiga adalah sadar perasaan Anda. Jadi, mindfulness ada 3 yang perlu kita sadari, sadar tubuh, sadar pikiran, sadar perasaan. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan mindfulness di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sehingga saya bisa mengikuti mindful is my lifestyle. Salah satunya adalah mindful eating. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, bagaimana ketika Anda melihat makanan. Pertanyaan saya seperti ini. Siapa dari kita? Siapa dari kita? Coba jujur ya, silakan tulis di chat. Siapa yang dari kita? Tadi pagi makan apa? Lupa. Silakan tulis di chat. Tadi pagi makan apa ya saya? Ada nggak yang seperti ini? Jika ada, tulis di chat. Tadi pagi makan apa ya? Atau semalam malam makan apa ya? Semalam saya makan apa ya? Makan angin. Semalam saya makan apa? Saya lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Nah, itu adalah bukti bahwa kita tidak mindful di dalam makan. Saat kita makan, kita tahu kita makan, tapi pikiran kita tidak berada di sana. Tubuh kita ada di sana, pikiran kita mungkin tidak di sana. Atau jangan-jangan tubuh kita juga tidak di sana. Karena kita cenderung otomatis. Makan aja lah, otomatis lah, nggak usah lihat lah, masuk mulut aja, yang penting masuk. Saat itu, tubuh Anda juga tidak mindful. Bagaimana tubuh Anda bisa mindful? Saat tubuh Anda mengetahui rasa dari makanan tersebut, itu bukti bahwa Anda menyadari, tubuh Anda menyadari apa yang Anda makan. Rasanya pedas, manis, asin, asam, Anda menyadari semuanya. Dan saya yakin jika teman-teman coba praktekkan makan dengan penuh mindfulness, rasanya akan jauh lebih nikmat, jauh lebih nyaman, dan Anda merasakan lebih kenyang, lebih lama. Nah, untuk Anda yang mau diet juga nih biasanya, cobalah mindful eating. Biasanya kalau makannya mindful, makannya penuh kesadaran, Anda tidak congok lagi, pingin nambah. Stanley ketawa-ketawa itu, pasti sering nambah itu kan. Nah, jadi tahu aja kok ini. Jadi itu adalah bukti bahwa kita belum mindful, dan saya di sini menawarkan sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup yang baru untuk Anda, yaitu mindful eating. Berikutnya, mindful yoga. Sebenarnya bisa di olahraga yang lain juga, mindful running, mindful yang lain-lain. Cuman saya ambil satu contoh aja, mindful yoga. Bagaimana ketika kita yoga, siapa dari kita? Coba jawab yang ada yoga. Setelah yoga, yang Anda tahu cuma rasa capek aja. Setelah olahraga, yang Anda tahu cuma rasa capek. Anda tidak benar-benar menikmati rasa yoga tersebut. Yang Anda nikmati hanya rasa capek. Nah, bagaimana ketika Anda yoga, misalnya mengangkat tangan kanan, ketika guru mengatakan, angkat tangan kanan ke atas, siapa dari kita masih bengong-bengong, aduh, sakit ya, tangannya masih di bawah, padahal gurunya sudah suruh angkat tangan kanan. Itu saya buktikan, saya perhatikan di dalam kelas. Banyak sekali kita udah naikkan ke kanan, tangan kanan, dia masih bengong di bawah gitu kan. Dan setelah keluar kelas, ketika kita tanya-tanya, kita berbincang-bincang dengan teman-teman, tadi yoga enak ya? Enak sih, keringatan. Terus apa yang Anda rasakan? Capek. Setelah itu, nggak tahu lagi dia.
Dia nggak merasakan apapun. Yang dia rasakan hanya soal capek, soal keringatan, dan yang lain-lain nggak diterima, nggak benar-benar dirasakan. Perasaannya tidak berada di sana, tubuhnya juga setengah sadar ada di sana. Dan pikirannya saya nggak tahu, pikirannya sedang di sana, sedang yoga, tapi pikirannya jemuran di rumah belum angkat ya tadi ya. Jangan-jangan seperti itu waktu yoga. Nah, tadi anak makan apa ya? Saya udah masakin makanan belum ya tadi ya? Nah, itu adalah bukti bahwa bagaimana kita tidak mindful di dalam olahraga kita. Mindful walking, siapa yang di sini nggak berjalan? Saya yakin teman-teman semuanya masih berjalan ya, nggak ada yang melayang ya. Kalau ada yang melayang, saya yang takut nih, ada hantu di sini mungkin. Nah, jadi ketika kita berjalan, pernah nggak kita jalan, saking tidak mindfulnya, kita kelewatan pintunya di mana, kita buka pintunya, kita kelewatan pintunya waktu di mall misalnya. Eskalatornya yang turun, kita mau naik, kita masuk yang turun. Eskalatornya yang naik, kita mau turun di sana. Itu bukti bahwa terkadang saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi, terkadang saya juga saking tidak mindfulnya, saya jalan, eskalator yang naik, saya mau turun. Eskalator yang turun, saya mau naik. Nah, itu buktinya bahwasanya kita tidak mindful di dalam walking, tidak mindful di dalam berjalan. Nah, saya akan menawarkan teman-teman, bagaimana ketika kita berjalan, kita sadari sedang berjalan, kita nikmati langkah per langkah kita. Dan nanti ketika teman-teman belajar berjalan dengan penuh kesadaran, teman-teman akan merasakan suatu sensasi di mana teman-teman berjalan, ada rasa di dalam telapak kaki, tubuh, perasaan, dan pikiran kita saat itu juga. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan terlalu lebar karena waktu kita terbatas, tapi itu adalah pilihan teman-teman. Mindful walking di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya itu mindful sitting ya teman-teman. Kalau berbicara mindfulness, kita juga sering mendengar mindfulness sama dengan meditasi duduk biasanya, atau meditasi yang lain. Juga di dalam Islam ada waktu sholat juga mereka berbicara khusyuk dan lain-lain. Bagi yang agama Kristen juga ya ada meditasi juga sepertinya. Itu adalah bagian dari mindfulness. Nah, jadi meditasi adalah salah satu latihan mindfulness adalah mindful sitting. Bagaimana kita meditasi, bagaimana kita khusyuk di dalam ibadah kita, itu adalah mindful sitting. Total latihan kita. Berikutnya mindful drinking. Nah, ini teman-teman, saya rasa teman-teman pasti ada yang punya waktu tea time atau coffee break. Coba di chat ada nggak yang ada teman-teman ada punya coffee break nggak di dalam kantor atau di dalam kegiatan sehari-hari ada coffee break nggak? Tolong di chat di kolom chat. Ada coffee break nggak? Ada yang nggak ada, ya. Nah, itu adalah salah satu latihan yang bisa kita terapkan waktu kita coffee break. Itu latihan yang sering saya gunakan. Waktu tea time, waktu coffee break, itu adalah waktu-waktu yang saya gunakan. Adanya pas seminar atau training aja, Coach. Oke. Sebenarnya coffee break, tea time itu nggak harus di waktu kantor, setelah kantor itu juga kita biasanya coffee time atau break siang itu. Break siang itu kita gunakan untuk coffee break, minum teh, minum kopi, itu kita bisa gunakan waktu tersebut untuk mindful drinking. Bagaimana ketika teman-teman memegang gelasnya, Anda sadari Anda sedang memegang gelas, Anda melihat air tersebut, teh tersebut, kopi tersebut, atau air tersebut, Anda rasakan, Anda lihat. Dan ketika Anda meminumnya, Anda merasakan benar-benar apa yang Anda rasakan. Dan Anda pelan-pelan meresapinya. Itu adalah waktu yang terbaik di dalam satu hari itu untuk Anda melakukan mindfulness, menurut saya.
itu adalah waktu terbaik yang bisa Anda manfaatkan untuk melatih mindfulness di dalam kehidupan Anda. Nah, siapa dari kita? Tolong cek. Duduk di Starbucks, sambil ngobrol, sambil chatting. Kopi yang Anda bayar semahal 50.000, tak terasa. Tanpa Anda rasakan, sudah habis. Dalam waktu 5 menit. Biasanya seperti itu. Biasanya saya temuin. 5 menit pertama, 10 menit apa, kita ngobrol-ngobrol sama teman di dalam Starbucks gitu. Nggak terasa, 50.000 yang kita habiskan. Sudah habis. Dan kita tidak tahu apa rasanya. Apa rasa kopi Starbucks kita. Apa rasa teh kita. Apa rasa coklat kita yang kita pesan. Itu adalah hal yang sia-sia. Memang kita bayar mahal-mahal dan kita tidak bisa menikmatinya. Nah, saya tawarin teman-teman untuk mencoba menikmati setiap momen yang bisa Anda gunakan untuk mindful. Latihan berikutnya yaitu mindful breathing. Siapa di sini yang nggak bernafas? Ada yang nggak bernafas hari ini? Semuanya bernafas. Ada yang menyadari nafasnya? Nafas kita biasanya otomatis. Kita tidak menyadari benar-benar kita sedang bernafas. Nah, hari ini saya ingin ajak teman-teman untuk berlatih mindful breathing. Latihannya ada 3 tingkat. Nanti kita akan berlatih. Teman-teman yang bisa buka videonya, silakan buka videonya. Saya mau lihat teman-teman. Saya mau lihat apakah teman-teman melakukannya dengan tepat, melakukannya seperti apa Anda melakukannya. Saya senang sekali bisa melihat video teman-teman. Bisa buka nggak? Bisa nggak? Ya, kawan-kawan, saudara-saudara. Ya. Nah, iya, oke. Latihan semua ya. Kita ikuti pos kita. Ada yang pakai masker, nggak apa-apa. Selama masih bernafas, kita bisa berlatih mindfulness. Kita bisa melatih mindful breathing. Nah, beberapa guru mengajarkan dengan teknik ini, teknik itu, teknik yang lain. Saya juga memiliki beberapa teknik, dan saya coba memberikan 3 latihan. Mungkin pernah teman-teman temuin, mungkin juga ada yang baru pertama kali ikut, silakan. Coba saja, rasakan saja apa yang teman-teman rasakan nantinya. Yang bisa buka video, silakan buka video. Siap-siap, kita akan berlatih mindful breathing. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa nafas kita itu ada hari ini. Tapi kita tidak menyadarinya. Dan teman-teman saat ini, pandemi COVID, para penderita pasien COVID, mereka mau bernafas dengan sangat mahal. Mereka perlu mengeluarkan biaya ratusan juta untuk bernafas. Dan teman-teman perlu sadari bahwa saat ini teman-teman sangat bersyukur. Tanpa bayar, teman-teman bisa merasakan nafas Anda. Baik, kita mulai latihan pertama kita. Breath hold. Nah, saat ini nantinya teman-teman, coba tekan hidung teman-teman. Kita akan menarik nafas biasa saja, tidak perlu terlalu buru-buru, tidak perlu menarik nafas terlalu banyak. Anda tarik nafas biasa saja dan Anda menahan nafas Anda, tutup hidung Anda, dan tahan selama mungkin tanpa membuka mulut Anda. Kita tahan selama mungkin. Oke, siap? Bisa dipahami ya? 1, 2, 3. Oke, cukup. Teman-teman, ada beberapa yang tidak bisa menahan lebih lama, ada yang bertahan lama. Pertanyaan saya, apa yang tubuh Anda rasakan?
Silakan tulis di kolom chat apa yang tubuh Anda rasakan. Rasanya ingin mengambil nafas sesegera mungkin. Yang lain silakan tuliskan. Berkeringat, tegang dan sesak loh. Tertekan, sesak ya. Seperti darah di kepala berhenti mengalir. Oh, sekarang mengalir kan? Jangan-jangan setelah ini KO pula. Tidak nyaman, ya, tidak enak. Bagaimana perasaan dan pikiran Anda? Fokus di hidung, ada yang fokus di hidung, ada yang fokus di hidung dan dada. Rasanya nafas tadi sangat berharga, ya betul sekali. Sesak dan tidak nyaman. Teman-teman, kita baru berlatih menahan nafas kita selama beberapa detik. Dan Anda yang merasa tidak nyaman, ada yang sengsara, ada yang pusing, ada yang takut kehilangannya. Nah, ingin melepas nafas saat sesak, setelah melepas rasanya sangat lega dan bersyukur bisa menafas kembali. Nah, itulah teman-teman. Perlu kita perhatikan bahwa nafas kita itu sangat berharga saat ini. Ketika kita menahan nafas kita, teman-teman sedang mempersiapkan kematian teman-teman. Bayangkan jika teman-teman suatu saat itu, ketika menjelang kematian teman-teman tidak bisa menahan, tidak bisa bernafas lagi. Apakah teman-teman panik seperti tadi? Apakah teman-teman masih merasa tidak bisa merelakan nafas Anda? Itu adalah bukti bahwasanya kita perlu berlatih mindfulness, menyadari nafas kita. Berikutnya, saya akan memberikan latihan yang kedua yang lebih mudah. Easy breath hold. Nah, ini berbeda. Jika tadi Anda mencoba menahan selama mungkin, sekarang nantinya ketika teman-teman menahan nafas Anda, dan Anda merasakan Anda satu sensasi Anda ingin menarik nafas Anda. Coba Anda tarik nafas Anda. Langsung buka hidung Anda dan tarik nafas Anda. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Anda nanti tahan nafas Anda, dan ketika ada satu sensasi ingin merasakan nafas Anda, ingin menarik nafas Anda, langsung buka hidung Anda dan menarik nafas Anda senyaman Anda. Bisa dipahami? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, buang nafas, relax, dan tutup hidung Anda. Cukup? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Bagaimana perasaan teman-teman? Masihkah Anda banyak berpikir saat ini? Silakan tulis di kolom chat. Masihkah Anda banyak berpikir saat ini? Masihkah Anda banyak khawatir akan nafas Anda saat ini? Bagaimana pikiran Anda? Apakah Anda lebih fokus ke nafas Anda sekarang? Apakah Anda masih banyak mengkhawatirkan nafas Anda yang hilang? Atau Anda hanya fokus ke nafas di hidung Anda? Hanya fokus ke hidung Anda sekarang? Saya yakin teman-teman akan merasakan perbedaan, di mana saat ini Anda mulai merasakan rasa syukur, di mana Anda mulai merasakan fokus terhadap nafas Anda. Ada yang merasa lega, sekarang menarik nafas juga sangat nikmat. Dan Anda menyadari bahwa Anda tahu sekarang, Anda mulai mindful, Anda mulai sadar kapan Anda ingin menarik nafas Anda.
Jika selama ini otomatis, sekarang Anda mulai bisa menyadari kapan ingin menarik nafas Anda. Nah, latihan berikutnya, latihan ketiga itu sangat gampang. Anda silakan mau tutup mata juga silakan. Silakan tarik nafas. Anda rasakan ketika Anda muncul rasa ingin tarik nafas Anda tarik nafas. Ketika Anda muncul rasa ingin membuang nafas Anda keluarkan nafas Anda. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas Anda. Tarik nafas Anda, buang nafas Anda. Tarik nafas Anda, dan buang nafas Anda. Sekali lagi tarik nafas Anda, dan buang nafas Anda. Baik, itu ada beberapa siklus kita latihan. Bagaimana perasaan teman-teman? Apakah lebih nyaman? Apakah sudah lebih tenang? Apakah lebih rileks saat ini? Apakah Anda merasakan tubuh dan pikiran Anda bersatu? Ya, Pak Aming juga bilang terasa lebih lega dan bisa lebih menahan nafas lebih lama saat ini. Lebih rileks ya sekarang ya. Nah, itu 3-5 nafas ini saya sering gunakan, teman-teman. Teman-teman perlu ketahui, ketika saya bangun tidur, saya buka mata saya, dan apa yang saya lakukan? Saya melakukan latihan ketiga ini. Saya mencoba menarik nafas, membuang nafas, menarik nafas, membuang nafas, menarik nafas, membuang nafas. Cukup 3 kali. 3 kali sampai 5 kali itu sudah cukup. Dan rasanya sangat lega, sangat rileks, bikin tubuh lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika saya beraktivitas, kapanpun itu, saya bisa mengaksesnya kembali. Ketika saya memegang handphone, yang pertama kali saya akses bukan handphonenya terlebih dahulu, bukan isi handphonenya, tetapi nafas saya terlebih dahulu. Jadi ketika saya memegang handphone saya, ada WhatsApp masuk nih, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Baru saya buka handphone saya. Dan ketika saya melakukannya, pekerjaan saya lebih mudah daripada saya terburu-buru seperti sebelumnya. Nah, saya ucapkan selamat buat teman-teman. Mudah bukan? Bisa, teman-teman semuanya bisa melakukan praktek mindfulness ternyata. Jadi, mindfulness itu tidak sulit, ternyata mudah dan bisa dilakukan, dan jadikanlah sebagai sebuah gaya hidup. Yuk, jadikan mindful is my lifestyle. Itu adalah, jika ada pertanyaan, teman-teman silakan tuliskan di kolom Q&A, nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Nah, sekarang kita akan membahas mindfulness. Tadi sudah saya bahas dengan cukup jelas. Sekarang kita akan membahas lagi, apa itu produktivitas. Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat, apa itu produktivitas menurut teman-teman. Apa itu produktivitas menurut teman-teman? Oh, keren. Dari Pipit Aiko. Menyebut kadar nafas ini dengan NoPo atau no power, bisa untuk membantu menyembuhkan orang sakit, terutama penyakit jiwa. Keren. Si Aiko ini dari mantan dari Solo ya, kalau nggak salah ya. Dari, apakah latihan tadi disebut yoga? Di dalam yoga juga ada mindful breathing, jadi termasuk dalam latihan yoga juga. Tapi mindfulness itu mencakup semuanya, mencakup latihan-latihan tersebut tadi. Salah satunya mindful breathing, mindful yoga, dan lain-lain. Jadi mindfulness itu bisa saya bilang bukan hanya sebuah latihan, tetapi sebuah sikap, sebuah gaya hidup, sebuah the way of life, cara hidup Anda, cara hidup Anda dalam mindfulness. Teman-teman silakan jawab, apa itu produktivitas menurut teman-teman?
Ada yang mau bicara? Produktivitas adalah kegiatan yang produktif. Produktivitas adalah bagaimana bekerja lebih sedikit, efektif dan efisiensi. Produktivitas bekerja dengan efektif dan efisien. Kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghasilkan suatu daya dalam berproduksi. Keren-keren. Kemampuan menghasilkan. Semakin banyak latihan apa tidak, semakin memperlambat. Oh, nanti kita jawab ya, Bu Dedes ya. Produktivitas dapat mengisi waktu dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Menghasilkan sesuatu. Usaha untuk menghasilkan sesuatu atau output. Produktivitas adalah melakukan sesuatu hal dengan maksimal dan meminimalkan hal yang tidak penting. Kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga menghasilkan apa yang diinginkan. Effectiveness dan efisiensi, doing less to get more. Oh, keren. Produktivitas banyaknya produk per satuan input. Efektif dan efisien dalam bekerja. Oke, keren-keren semua jawabannya. Nanti training kita sudah cukup sampai di sini karena teman-teman semua sudah tahu. Oke, banyak sekali juga definisi produktivitas dari berbagai buku, dari berbagai filsuf, berbagai trainer juga buku-buku mengatakan arti produktivitas. Nah, hari ini saya pilih satu yang cukup singkat, cukup sederhana untuk teman-teman ketahui. Apa itu produktivitas? Produktivitas adalah ketika usaha, waktu, tenaga, atau input yang kita keluarkan lebih sedikit, tetapi menghasilkan hasil, karya, apapun itu, atau output yang lebih besar. Jadi ketika kita berbicara kita produktif, itu artinya ketika kita memberi input sedikit, melakukan usaha yang sedikit, tetapi menghasilkan hasil yang lebih besar. Itu namanya kita sudah produktif. Akan terbalik jika input yang kita berikan sebegitu besar, waktu, tenaga, usaha yang kita berikan segitu besar, tetapi hasil yang kita hasilkan ternyata tidak berdampak, ternyata terlalu sedikit. Itu artinya Anda tidak produktif. Anda sudah mengeluarkan berjam-jam, melakukan ini, melakukan itu, ternyata hasilnya tidak berdampak, tidak berguna terhadap hidup Anda. Sehingga Anda tidak dinamakan produktif, tapi sehingga ketika Anda melakukan sedikit hal atau dengan waktu yang tepat, dengan porsi tenaga yang tepat, Anda melakukannya tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan Anda, itu namanya Anda sudah lebih produktif. Sehingga saya mengingatnya menjadi work less, earn more. Itu adalah arti produktif. Nah, siapa sih yang lalu kita berbicara mindfulness terhadap productivity. Apakah benar mindfulness membantu di dalam produktivitas? Ternyata teman-teman bisa tahu, siapa yang nggak tahu 4 orang ini. Ternyata pebisnis ini menerapkan, mengaplikasikan mindfulness di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Siapa yang tidak kenal Steve Jobs akan produk-produk Apple-nya? Siapa yang tidak kenal Bill Gates yang menciptakan Microsoft? Siapa yang tidak main Facebook? Tentu saja kenal Mark Zuckerberg. Sekarang Jack Ma sedang menjadi orang terkaya di Tiongkok. Nah, ternyata mereka juga menerapkan mindfulness. Dan dengan mindfulness, mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka. Siapa lagi? Ayo kita lihat. Itu ada beberapa contoh pebisnis. Siapa yang suka nonton film Marvel? Tentu saja kenal Captain America, Chris Evans, yang baru meninggal, Chadwick Boseman, Black Panther, Doctor Strange, Benedict Cumberbatch.
Robert Downey Jr., sang Iron Man. Ternyata mereka dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas acting mereka juga menerapkan mindfulness. Setiap kali mereka datang syuting, mereka juga mempraktikkan mindfulness. Mereka sangat tertarik dengan mindfulness dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Sehingga teman-teman ketahui, film-film mereka semuanya bagus-bagus semua. Film-film mereka selalu layak ditonton, selalu full booking, ya, selalu menjadi jajaran tertinggi dalam dunia perfilman. Siapa lagi, teman-teman? Kita bilang aktor Asia. Teman-teman kenal Jet Li, Bruce Lee, Andy Lau, Chow Yun-fat. Ternyata mereka juga mempraktikkan mindfulness. Dan sekarang mereka adalah aktor-aktor legenda. Lalu, atlet. Siapa yang tidak kenal Michael Jordan? Di dalam produk sepatu juga jadi brand ambassador. Kobe Bryant barusan meninggal beberapa waktu yang lalu. Pengganti Michael Jordan saat ini. Beliau juga adalah seorang legenda di dalam dunia basket. Artis. Halo, Bu Kevin. Sorry, agak macet-macet ya. Oke, sepertinya signal dari Bu Kevin lagi terputus ya. Ada sedikit kesalahan teknis ya. Oke, dari untuk halo. Oke. Untuk seringan, ada pertanyaan nggak dari webinar hari ini? Dari yang kalian dengar semua. Kalau ada, boleh ketik di kolom komentar ya. Ini bisa? Bisa, teman-teman? Oke, muncul lagi. Oke. Saya belum bisa share screen. Oke. Maaf ya semua ya, agak sedikit salah teknis. Stanley, saya belum bisa share screen. Kok belum bisa? Di Bentar ya. security-nya coba. Sorry ya teman-teman, putus sinyal saya. Oke, bentar ya. Dia adalah atlet dan artis yang mengaplikasikan mindfulness di dalam kehidupan mereka, dan menghasilkan karya-karya yang bagus di dalam kehidupan mereka. Lalu berbicara mindfulness for productivity, benar nggak sih bisa diaplikasikan di dalam perusahaan, bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita? Ternyata, siapa yang tidak kenal Apple, Google, P&G, Nike. P&G adalah produk-produk seperti Head and Shoulder,
produk Temple, dan lain-lain. Nah, Apple, Google, P&G, Nike, ternyata mereka menjadikan mindfulness sebagai kurikulum dalam perusahaan mereka. Karyawan-karyawannya harus menerapkan mindfulness di dalam pekerjaan mereka setiap tahunnya, setiap waktunya. Nah, jadi itu adalah bukti bahwasanya mindfulness ternyata benar-benar memberikan efek produktif di dalam kehidupan kita. Di unmute Pak, di unmute. Ini masih bisa? Oke, Oke. saya screen kok ya. Ini screen saya udah masuk atau belum? Belum kok, belum bro. Oke. Error lagi. Saya perlu ulang lagi. Bisa? Nampak? Oke. Nah, lalu bagaimana mindfulness ini berpengaruh terhadap produktivitas kita? Benar nggak sih mindfulness berpengaruh pada produktivitas kita? Ternyata teman-teman, setelah survei, setelah kita perhatikan, tanpa mindfulness, kita cenderung menghadapi sesuatu itu, jika ada pekerjaan yang sulit, kita pilihannya ada dua. Yang pertama, kita menjadi stressful. Ya, kita menjadi ambisius, kita menjadi stres, kita menjadi ambisius, kita melawan. Oh, kalau ada pekerjaan yang sulit, kita menjadi orang yang banyak sekali stres, kita langsung melawan, kita berontak di dalam pekerjaan kita. Aduh, kok sulit sekali hidup saya. Aduh, kok sulit banget hidup ini. Kenapa cobaan hidup saya kok berat sekali? Yang kedua, kita adalah mindless. Apa artinya mindless? Kita menjadi apatis, kita tidak mau tahu apa yang terjadi di hidup kita. Kita menjadi tidak mau tahu. Kita ketika ada pekerjaan yang berat, kita memilih pekerjaan yang lebih mudah. Kita memilih pekerjaan yang lebih malas. Contohnya, siapa dari kita ketika jam kantor main Instagram? Ketika mahasiswa-mahasiswa yang masih membuat skripsi belum siap, main Instagramnya 1 jam, main gamenya 1 jam, 2 jam, skripsi 15 menit cukuplah, sulit buat skripsi. Yang di kantor, balas WhatsApp lebih lama daripada membuat laporan. Setuju nggak teman-teman? Nah, ketika banyak pekerjaan yang sulit-sulit tersebut, kita juga cenderung menjadi stres atau menjadi mindless. Dan ketika Anda memilih mindless, memilih melakukan pekerjaan, dua ini stressful dan mana sana, dua sejoli yang saling berkaitan. Ketika Anda memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak berarti tersebut, dan pekerjaan Anda tidak juga selesai, akhirnya Anda menjadi stres kembali. Jadi stres, ketika Anda stres, Anda memilih pekerjaan yang mindless, yang tidak berguna, tidak memakai otak. Ketika Anda memilih pekerjaan yang tidak banyak memakai otak, kita menjadi stres. Jadi itu dua sejoli yang saling bergantian. Nah, bagaimana teman-teman?
Ada pilihan lain nggak? Ada. Teman-teman bisa memilih. Mindful di dalam productivity kita. Berbicara tentang mindfulness untuk productivity kan. Sebenarnya 1 jam tidak cukup untuk menyelesaikan semua itu. Namun saya, karena di sudut panitia menceritakan, saya coba rangkum menjadi 3 sebagai segitiga fondasi mindfulness untuk productivity kita. Apa itu? Yang pertama, inner focus. Dengan memiliki mindfulness, kita memiliki kekuatan untuk fokus, kekuatan untuk melihat diri kita. Apa sih kekuatan diri kita? Apa sih fokus kita sekarang? Apa sih yang benar-benar berarti bagi hidup kita? Apa sih pekerjaan yang harus kita fokuskan sekarang? Apakah pekerjaan ini berarti atau tidak? Apakah pekerjaan ini harus saya kerjakan sekarang atau tidak? Di mana kekuatan saya? Di mana kehebatan saya? Itu adalah menggunakan mindfulness, sehingga melihat inner focus kita. Melihat ke dalam diri kita. Kekuatan di dalam diri kita, apa fokus kita. Teman-teman, jika kita tidak memiliki kemampuan inner focus ini, bisa teman-teman bayangkan Steve Jobs mendengar orang lain bilang, produk kamu jelek, teman-teman tidak bisa menggunakan iPhone saat ini. Bill Gates, kamu itu main di garasi, kayak mana bisa jadi perusahaan besar, kamu mimpi ya jadi orang kaya. Ternyata beliau tidak menghiraukan. Beliau kembali fokus ke dalam diri dia. Dan hari ini kita bisa menggunakan Microsoft berkat kekuatan inner fokusnya Bill Gates. Dan lain-lain. Fondasi kedua yaitu energi kita. Seperti yang saya sebutkan tadi. Berapa banyak dari kita menghabiskan energi kita untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting tersebut. Main Instagram, balas WhatsApp, ketika ada pekerjaan tertentu. Kita sering sekali menghabiskan berjam-jam waktu kita untuk energi tersebut. Dan akhirnya pekerjaan kita tidak selesai dan energi kita habis. Dengan mindfulness, kita mengetahui bagaimana kita mengalokasikan energi kita untuk kegiatan yang lebih produktif. Mengalokasikan dengan kesadaran, menyadari energi kita digunakan untuk sesuatu yang lebih menghasilkan, sehingga kita bisa melakukan work less, earn more. Dan yang terakhir tentunya, time. Teman-teman, siapa yang memiliki waktu lebih dari 24 jam? Saya rasa teman-teman semuanya yakin punya 24 jam. Saya yakin nggak ada yang memiliki, saya punya 25 jam coach, saya punya 30 jam coach, saya rasa semuanya punya 24 jam. Tapi apa yang membedakan teman-teman? Apa yang membedakan kita dengan Bill Gates? Apa yang membedakan kita dengan Steve Jobs? Kenapa mereka sama-sama memiliki 24 jam, bisa menghasilkan Apple, bisa menghasilkan Microsoft, bisa menghasilkan Google, bisa menghasilkan produk-produk yang bagus dengan 24 jam mereka. Dengan cara menggunakan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin. Dan bagaimana kita bisa mindful, menyadari waktu yang kita gunakan berjam-jam tersebut, kita gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Itu fungsi dari mindfulness, dengan menyadarinya. Nah, dengan 3 fondasi ini, saya singkat saja, dengan 3 fondasi ini, kita bisa mendapatkan 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah mindfulness, yang kedua adalah productivity. Saya rasa cukup untuk saat ini, karena nanti pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan, jadi kita akan buka sesi Q&A nantinya. Sekian dari saya, materi saya hari ini. Nama saya Kevin Cunardi. Silakan save WhatsApp saya. Tadi saya juga ada sempat me-remind teman-teman via WhatsApp. Silakan follow Instagram saya di Kevin Chu. Bisa gunakan hashtag mindful is my lifestyle atau productive with Kevin Chu jika Anda bisa men-share Instagram acara ini di Instagram teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya selama 1 jam lebih ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan dulu kepada host kita, Stanley. Oke, terima kasih Bu Kevin Cunardi atas pemaparan webinar hari ini. Wah, tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua dan juga saya sendiri lah, termasuknya hari ini mungkin banyak kawan-kawan merasa, wah ini webinarnya bagus ya, wah ini topiknya bagus ya, wah saya pengen
belajar nih dari Ko Kevin, boleh WA Ko Kevin dan nomornya dan ada Instagramnya ya. Beberapa teman-teman juga ya. Tadi kita ada buat grup. Yang belum join grup, silakan join grup. Yang belum join grup, ya silakan chat kembali jika memang tidak ada link grupnya. Silakan chat ke kita, silakan chat ke saya atau panitia. Nantinya kita akan invite ke dalam grup juga. Silakan, Sandy. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya, atau tanya jawab. Karena waktu kita juga terbatas, sudah lewat begitu banyak, kita singkat aja. Cukup 2 pertanyaan untuk hari ini ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, boleh bertanya dan pertanyaan boleh masuk ke kolom komentar ya. Nanti Bro Kevin dan pilih ya pertanyaannya ya. Gitu ya. Dari Stanley aja lah, dari Stanley. Dari saya aja ya. Saya agak sulit melihat ini kolom Q&A. Oke. Kita pilih dari Brata Sena Firdaus. Bagaimana kebiasaan praktis sehari-hari mindfulness productivity bisa dilakukan ya? Oke, silakan jawab, Bro Kevin. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya dari Brata. Nah, berbicara mindfulness, bagaimana praktek mindfulness itu bisa dilakukan sehari-hari? Tentu saja itu butuh kebiasaan. Nah, saya tadi mengingatnya menjadi 3 productivity yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menyadari energi kita, waktu kita, dan juga fokus kita. Nah, praktek-praktek yang bisa kita lakukan setiap hari, misalnya salah satunya, waktu kita. Coba teman-teman lihat kembali. Seberapa efektif kita menggunakan waktu kita. Apakah kita menyadari berapa waktu yang terbuang? Nah, saya kasih satu contoh. Teman-teman, silakan tulis di kolom chat. Dalam 1 menit, apa yang bisa teman-teman lakukan? 1 menit. Apa yang bisa teman-teman lakukan dalam 1 menit saja? Saya tunggu sebentar. Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa teman-teman lakukan dalam medsos update? Ya, scroll Instagram, Twitter. Dalam 1 menit saya bisa duduk memandang sekitaran saya. Mengapa? Menyapa dan tersenyum pada anggota keluarga, berdoa, quality time bersama kekasih. Oh, keren-keren. Oke. Bisa perhatiin nafasnya bagus. Cek sosmed, bagus. Nah, jadi itulah buktinya, teman-teman. Bagaimana ketika kita 1 menit tersebut bisa kita pilih dengan mindfulness, kita bisa memilih kegiatan yang produktif atau kegiatan yang tidak produktif. Cek sosmed itu bagus jika Anda adalah pebisnis sosial media. Ada upload Instagram, produk-produk Instagram Anda. Bagus, itu akan meningkatkan produktivitas teman-teman. Anda yang bisa berdoa, 1 menit berdoa cukup. Saya juga mempraktikkannya sebelum makan, sebelum tidur, saya juga berdoa 1 menit cukup. Nah, bisa memperhatikan nafas, tadi ada yang jawab juga. Ya bagus, tadi kita juga sudah melatih mindful breathing. Bagaimana kita menarik nafas dalam 1 menit tersebut. Oh, itu bagus sekali. Karena mindfulness memberikan mindful breathing, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali tujuannya, banyak sekali yang bisa kita praktekkan nantinya setelah kita mindful breathing. Nah, terus bisa apa lagi? Anda bisa menyapa teman-teman, Anda bisa menelpon orang tua Anda. Siapa di sini kita yang sudah berpisah dengan orang tua, sudah tidak tinggal serumah dengan orang tua? Apakah kita masih menelponnya? Jangan-jangan kita lupa menelpon dia. Mereka sangat kangen kepada kita, tapi kita tidak pernah mengingat mereka. Dalam 1 menit kita bisa tekan tombol tersebut. Tinggal tekan nomor handphone tersebut. Kita bisa menelpon, hai Ma, hai Pa, apa kabar? 1 menit. Baik, itu sudah cukup baik.
kita bisa membuat kopi untuk coffee time Anda 1 menit. Bisa melakukan banyak hal ternyata dalam 1 menit. Dan ketika kita bilang kita tidak punya waktu, saya tanya lagi, 1 menit Anda digunakan untuk apa? 24 jam digunakan untuk apa? 1 menit Anda bisa melakukan banyak hal, dalam 1 hari Anda punya ratusan menit. Dan Anda gunakan untuk apa? Nah, itu adalah bukti bahwa teman-teman menerapkan mindfulness sebagai produktivitas. Mindful time. Dalam waktu 1 menit, Anda bisa memilih pekerjaan yang mindless atau pekerjaan yang mendukung produktivitas Anda. Simple. Jadi productivity yang saya ceritakan juga tidak hanya berkaitan dengan kantor, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kita juga. Silakan Stanley, saya rasa cukup dulu. Nanti kalau memang mau tanya lebih lanjut, nanti bisa diulas kembali. Untuk menjawab pertanyaan yang lain dulu. Belum unmute. Oke, Kevin, ini pertanyaan terakhir boleh ya? Oke. Oke, dari Wulan Dwi Putri S. Coach, bagaimana ya supaya bisa punya mental pejuang saat mengalami stresor di dunia kerja, entah dari atasan, rekan kerja, saudara kerja, terus beban kerja, dan lain-lainnya. Karena beberapa milenial sekarang ini sering resign saat emang nggak sesuai kerjaan dengan dirinya. Nah, ini dia. Kevin, boleh bisa jawab, Bob? Karena beberapa milenial sekarang ini sering banget resign saat memang nggak sesuai kerjaan dengan dirinya. Memang betul, milenial sekarang seperti itu. Nah, itulah gunanya mindfulness yang tadi saya utarakan yang pertama, inner focus. Kita bantu teman-teman milenial tersebut kembali mengenal apa inner focus mereka, sehingga mereka benar-benar menggunakan inner focus mereka di dalam pekerjaan mereka. Saya yakin kalau teman-teman milenial tersebut menemukan inner focus mereka, resign dari sini, namun melakukan hal yang tepat, itu akan membawa perubahan yang signifikan. Tetapi kalau mereka tidak bisa menemukan inner focus mereka mau pindah 10 perusahaan sekalipun, saya yakin tidak ada perubahan di dalam diri mereka. Jadi bagaimana kita bisa punya mental pejuang, punya kekuatan mental saat mengalami stres di dunia kerja, yaitu mindfulness digunakan untuk mencari inner focus kita terlebih dahulu. Beberapa teknik lagi bisa saya sampaikan di WhatsApp group nantinya. Ada lagi dari Stanley? Oke, sudah 2 pertanyaan ya. Atau Oke, ada dari saya nih, Oke. dari saya nih ya, dari saya. Hostnya mau bertanya. Dari saya, iya saya bertanya. Dari saya, nah selepas webinar ini, apa sih yang didapat oleh para peserta? Oke, jadi teman-teman, kita tidak berhenti di dalam webinar 1 jam ini. Saya ingin sekali menyapa teman-teman, saya ingin berkenalan dengan teman-teman, saya ingin teman-teman belajar lebih banyak lagi, karena seperti yang saya ucapkan tadi, apa yang saya ceritakan di dalam webinar ini bukan hanya materi yang saya sampaikan dalam 1 jam ini, tapi pengalaman atau pengetahuan saya selama bertahun-tahun mempelajari mindfulness dan productivity bertahun-tahun yang saya rangkumkan sesingkat mungkin, sepadat mungkin di dalam 1 jam ini. Nah, setelah ini, teman-teman, apalagi ya pertanyaan dari host kita? Ini, saya juga menyediakan WhatsApp group tadi, teman-teman yang belum join, silakan nanti tanya saya cara joinnya. Yang sudah join, silakan tetap stay di sana selama 1 bulan lebih kurang. Dari 28 September sampai 24 Oktober 2020, saya akan memberikan tantangan 27 hari menjadi produktif. Mungkin ada beberapa teman yang sudah mendapatkan tantangan di grup sebelumnya, ya di sini kita ulang kembali, ya silakan. Nah, itu adalah keseriusan saya di dalam membantu teman-teman, di dalam menyampaikan materi-materi saya yang tidak bisa saya sampaikan di dalam 1 jam, kita sambung di dalam 27 hari dalam bentuk sebuah tantangan. Nah, di dalam grup tersebut saya akan memberikan tantangan dalam bentuk artikel yang bisa teman-teman baca, nanti teman-teman bisa lakukan, praktekkan, dan store ke saya, oh saya tantangannya sudah selesai nih, sudah seperti ini nih. Nah, dan teman-teman
rasakan perbedaannya nanti, bagaimana menjadi produktif, lebih produktif lagi di dalam kehidupan teman-teman. Dan teknik-teknik yang belum bisa saya sampaikan di dalam 1 jam ini akan saya sampaikan di dalam 27 hari tersebut. Begitu, Stanley. Belum unmute. Aduh, kelupaan saya terus ya. Oke. Jadi selepas webinar ini ada waktu 27 hari ya Yes. untuk bimbingan di grup yang sudah dibuat sebelumnya. Boleh bertanya-tanya ke Bro Kevin Junardi. Atau ada pertanyaan lebih dari ini, atau ada yang lebih mau intens dari hati ke hati, ya kan, dari mata ke mata, ya kan, tanda tuh. Kita cek privacy kepada Kevin, dan Kevin akan jawab kalian semua pertanyaannya ya. Di pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti Stanley bisa di-copy, nanti kita bahas di WhatsApp grup pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nantinya. Iya, oke. Nah, katanya kok Kevin ada apa nih? Ada mau kasih giveaway, betul nggak? Oh iya, tentu saja. Iya. Tadi Kevin boleh share linknya? Saya screen katanya. Tolong kirim nomor ya. Saya ulangi, nomor saya ini bisa di screenshot atau di foto lagi. Ini silakan save nomor saya kembali, atau Instagram saya di DM juga bisa. Oke. Sepertinya oke, cukup. halo, dengar suara Ya. saya? Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada lagi ya. Atau jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa bertanya ke Bro Kevin. Ada WA ini 0815 343 9379 Kevin Junardi. Nah. Oke. Kevin ada lagi? Nah, ini dia. Ada survei ini dari Ko Kevin ya. Untuk 5 orang yang beruntung bisa dapat voucher nih ya, Ko ya. Satu sesi coaching. Satu sesi coaching, vouchernya 500.000 untuk 5 orang yang beruntung. Nah, oke. Di bawah ini ada link ya, boleh diisi. Dan bagi 5 orang beruntung bisa dapat satu sesi coaching gratis nilai 500.000 ya. Oke. Boleh di save. Nanti 5 orang beruntung nih, nanti share-nya nanti Ko Kevin post di grup nanti ya. Siapa yang beruntung ya. Oke. Karena sudah habis sesi waktunya. Saya rasa waktunya kita harus mindful juga, jamnya jam 2 iya, sudah lewat. Sudah 2.20. Jadi kita di WhatsApp grup saja melanjutkan komunikasi kita. Nah, itu linknya silakan di save bit.ly/survey2709. Nanti teman-teman yang beruntung juga bisa mendapatkan sesi coaching 5 orang beruntung. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin boleh dong foto-fotonya dulu dari teman-teman. Silakan buka videonya dulu ya. Kita screenshot foto dulu. Karena acara online, fotonya pakai screenshot. Saya tutup tutup screen share-nya. Oke. Panitia yang screenshot aja ya. Oke, ini ada 2 kolom. Wah, banyak ya peserta hari ini ya. Boleh open kamera semuanya, kalau bisa open ya. Ya, yang bisa open kamera. Oke, saya screenshot langsung saya post di grup ya. Oke. Posisi saya semua posisi bersiap. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Langsung post ke grup ya. Oke, sudah dapat semuanya? Langsung post ke grup ya. Bentar ya. Keren. Kalian semua luar biasa. Saya terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktunya 1 jam bersama kita Millennial Talk hari ini. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman. Saya berharap kita bisa berinteraksi lagi lebih lanjut di dalam WhatsApp group, di dalam private chat. Silakan teman-teman, silakan hubungi saya. Saya sangat terbuka untuk teman-teman. Ada pertanyaan yang bisa Halo, Bu Kevin. saya jawab. Oh. Nah, dari Stanley ada yang mau disampaikan lagi? Nah, jika ada pertanyaan untuk Bu Kevin, biar Bu Kevin bisa jawab. Oke, thank you semua ya. Oke, saya lagi buka kolom komentarnya. Wah, banyak kalimat positif di sini ya. Terima kasih semua ya sudah mau meluangkan waktu 1 jam di sini untuk webinar hari ini, dan semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat diaplikasikan ke dalam hidup kita dan menjadikannya berguna untuk kegiatan proyek kita. Untuk acara webinar hari ini singkat saya pantun ya, karena kita semua bisa berpantun pastinya. Raja kita berpusing ke sana kemari, memikirkan nasib rakyat yang sengsara. Jika ada kekurangan pada webinar hari ini, kami ucapkan maaf sebesar semesta. Oke, dari itu Kevin sudah dari saya, kita ketemu lagi. Oke. Baik, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Boleh tulis semuanya. Oke. Bye-bye.